Mantap, udah berhasil Sekarang overflow-nya udah gaspol. Oke, rekan-rekan kembali lagi di Keba Channel ya. Mohon maaf untuk sebelumnya, saya baru bisa update videonya. Jadi di sini saya ingin menjawab dari beberapa pertanyaan rekan-rekan, tanggapan rekan-rekan tentang sound filter yang kemarin. Jadi di sini ada beberapa kendala dan sudah ditemukan cara penyelesaiannya. Jadi untuk rakitan yang ini sendiri, ini ada sedikit kendala di rekan-rekan biasanya di sound filter ya. Jadi di sini akan saya perjelas gimana ngatasinya untuk air bisa maksimal deras. Jadi alirannya bisa semaksimal mungkin, kekuatan sebesar pipa ya. Oke, untuk yang pertama akan saya jawab dulu dari rekan-rekan. Yang pertama ya, banyak yang masih menanyakan tentang pengukuran top air. Jadi pengukuran top air itu ini ya, top air ya. Nah, top air di sini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Rekan-rekan harus menonton video saya yang dulu untuk mengetahui cara mengukur top air. Jadi top air ini berasal dari volume sound filter sendiri. Rekan-rekan bisa lihat video saya sebelumnya ya. Oke, di sini sudah saya bahas. Untuk yang kedua, cara pengukuran posisi T. Jadi di sini masih ada yang bertanya penempatannya T di mana atau gimana. Nah, ini ada pengukuran T-nya. Kalau sudah ketemu top filter, nanti cara pengukuran top T-nya ya, posisi T-nya ya. Itu juga tergantung dari sound filter. Di sini kenapa saya kok tidak memberi speknya yang pasti atau jarak dari top air sekian 10 cm atau 15 cm atau 3 cm. Itu karena setiap orang memiliki sound filternya itu ukurannya berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa menentukan. Oke ya. Di sini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Rekan-rekan bisa cek video saya sebelumnya. Di video ini ya, rekan-rekan bisa cari di video yang berjudulkan ini ya. Oke. Untuk berikutnya masih ada yang bertanya gimana cara mancing di bagian pipa U. Jadi di sini untuk mancing di bagian pipa U, saya sedikit ulang lagi di sini ya. Di sini caranya yang simple itu untuk pernapasan kita tutup menggunakan plastik atau dikareti ya. Berikutnya untuk jalur yang ada di menuju ke sound filter kita tutup. Jadi memancingnya itu lewat jalur kuras. Dikasih selang, tembak terus, nanti akan naik masuk ke sini ya. Nah, memenuhi pipa U-nya, dia akan turun sampai gelembung yang di sebelah sini itu keluar semua. Jadi 100% cuma air yang keluar. Bila mana ada gelembung kecil, terus saja untuk mengalirkan air. Nah, di sini kalau sudah dirasa gelembungnya sudah keluar semua, di krannya di sini ditutup. Berikutnya di sini untuk pernapasannya dibuka atau ditutup juga boleh untuk sementara ya. Berikutnya barulah di kran menuju sound filter dibuka. Setelah itu pompa dinyalakan. Seperti itu ya. Ini hanya dilakukan di saat pertama kali saja. Dengan catatan jangan pernah menguras sampai 100%. Karena menguras 100% air habis dan angin masuk lagi. Jadi mengurasnya cukup 70% ya atau 75. Yang penting bagian bawahnya di sini tidak kemasukan udara. Oke, di sini cara mancingnya sudah ya. Kalau masih kurang jelas rekan-rekan bisa ngeliat video saya yang sebelumnya. Untuk berikutnya di sini ya penjelasan pipa pernapasan. Jadi yang saya terapkan kemarin di video saya waktu pembuatan sound filter tanpa
melubangi kaca yang pertama kali saya bikin videonya. Itu kenapa untuk pernapasan saya biarkan terbuka seperti ini, tapi air tetap deras. Karena di waktu itu punya saya itu untuk sound filternya sendiri ukurannya besar. Jadi ukurannya ini besar. Untuk volume air yang di sini yang berwarna oranye ini sangat banyak volumenya, jadi bisa memberi ketinggian antara top air dan T. Jadi bila mana top air sama T-nya ini jaraknya tinggi, otomatis air yang mengalir ke sound filter akan deras. Jadi di sini saya tidak perlu menggunakan mode pipa U menuju ke tank lagi. Jadi saya biarkan terbuka seperti ini, itu sudah kuat, atau sudah sampai harus mengecilkan di bagian stop clamp sebelah sini. Oke, untuk rekan-rekan yang sound filternya kecil ataupun sekatnya chamber ini terlalu tinggi, jadi untuk volumenya yang bagian berwarna ini itu sedikit. Begitu pula jarak top air dengan T. Jadi di sini jarak air dengan T, top dengan T di sini, bila mana itu terlalu rendah, maka air yang mengalir ke sound filter di sini pelan, ngalirnya itu pelan. Nah, di sini kenapa kata orang namanya juga water flow? Ya, ngalirnya ya sangat low, kan seperti itu. Tapi itu memang seperti itu, hanya bisa diakali dengan cara sebagai berikut ya. Jadi punya rekan-rekan bila mana ada yang alirannya pelan, tapi prosedurnya semuanya sudah selesai seperti ini, tapi tetap masih pelan ya. Jadi caranya seperti ini ya. Untuk berikutnya, nah ini saya gambarkan ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan X sama Y. Jadi penjelasan gambar di sini saya menggunakan ini sebelah kiri, di sini sebelah kanan, di sini atas, di sini bawah ya, terus ini depan. Nah, di sini belakang. Oke, di sini yang akan saya bahas hanya yang berwarna biru di sini. Jadi di sini sedikit ada perubahan di pipa warna biru ya. Ini sebenarnya pipa pernapasan itu kan naik. Di sini kenapa saya turunkan menuju ke tank lagi? Oke, rekan-rekan mohon diperhatikan. Jadi di sini tujuannya untuk memaksimalkan aliran yang ada menuju ke sound filter. Rekan-rekan membuat seperti ini, hanya saja di sini top air ya. Di sini top air, jadi ujungnya pipa di sini, pipa pernapasan ini, di saat pompa mengalir menyala, di sini ngalirnya kecil, biarkan saja kecil, tapi pompanya nyala ataupun normal. Pompanya normal. Tenggelamkan bagian ujung di sini cukup 2 cm dari permukaan air. Jadi fungsinya di sini sebagai katup agar T di sini bisa bekerja. Jadi seperti ini ya maksudnya. Jadi di saat nanti ujungnya udara di sini tertutup oleh air, itu udara yang ada di dalam sini yang warna biru ini vakum. Jadi akan tersedot pelan-pelan ke bawah sini. Akhirnya air yang dari sini ikut tersedot juga melalui sini. Nah, di sini nantinya akan didapat vakum dan alirannya untuk menuju sound filter ini maksimal. Oke ya. Di sini saya rasa sudah bisa dipahami. Untuk berikutnya, kenapa air bisa berhenti? Karena di saat pompa itu mati, top air ini akan turun menuju ke sound filter, turun
Setelah 2 cm turun, dia akan membuka katup yang ada di ujung pipa pernapasan. Setelah itu udara masuk. Setelah udara masuk, akan menghentikan di batas T tersebut. Nah, di sini fungsinya di bagian pernapasan ada sedikit tambahan ya. Untuk bagian pernapasan di sini rekan-rekan bisa menggunakan pipa yang sama ataupun yang lebih kecil. Hanya saja untuk menuju vakum di pipa warna biru ini itu cukup lama. Jadi saya sarankan di sini menggunakan pipa yang lebih kecil sedikit daripada pipa utama. Kalau memang rekan-rekan yakin menggunakan pipa yang sama, silahkan bisa dicoba. Terus bila mana di sini menggunakan dop dan menggunakan selang aerator menuju seperti ini dan di sini dikasih kop agar selangnya tidak bergerak, itu bisa juga. Itu lebih bagus. Tapi ada resikonya nanti bila mana selangnya tersumbat di saat pompa mati atau listrik mati, itu akan banjir. Untuk amannya sendiri menggunakan selang 5/8 ya, ataupun menggunakan selangnya akuarium yang warna bening, pipa yang warna bening. Nah, seperti video berikut ya. Oke, jadi untuk videonya seperti itu. Itu menggunakan selang yang bening. Terus berikutnya menggunakan selang yang besar ataupun ukurannya sama. Ini punya rekan-rekan yang kemarin bertanya dan melalui chat WA ya. Jadi saya tidak bisa bantu secara langsung, hanya mengarahkan melalui WA. Oke ya. Jadi di sini bisa dipahami ya. Kuncinya di ujung di sini ditenggelamkan pada top air 2 cm. Berikutnya dijalankan seperti biasanya ya, normal ya. Normal. Nah, di situ nanti tinggal pengaturan di kran menuju ke sump filter. Oke rekan-rekan, sampai di sini saya harap rekan-rekan bisa mengerti atau sudah jelas ya. Untuk tambahan lagi di sini rekan-rekan ada kendala terkadang di sump filter ya. Jadi gimana caranya sump filter yang aman ataupun volume air bisa banyak. Kuncinya semakin besar sump filter semakin bagus hasilnya, dan airnya pun volumenya bisa banyak untuk tampungannya. Nanti di video saya berikutnya akan saya bahas di bagian sump filternya. Oke, untuk rekan-rekan, bila mana ada yang masih memiliki kendala tentang pembuatan akuarium tersebut ya, rekan-rekan bisa melihat di deskripsi. Selama di deskripsi itu tercantum nomor telepon WA saya, berarti di situ saya siap melayani mengatasi ataupun kebingungan rekan-rekan tentang pembuatannya. Jadi nanti bisa sharing-sharing di situ ya rekan-rekan. Selama WA itu ada, saya akan melayani, dan bila mana WA itu sudah saya hapus, berarti saya harap rekan-rekan bisa baca-baca di komentar ya. Berikut video-video contoh dari rekan-rekan yang sudah mengerjakannya ataupun berhasil ya. Jadi di sini sudah diterapkan oleh banyak rekan-rekan yang sharing melalui WA. Di situ alhamdulillah rekan-rekan sudah puas dengan alirannya.
Cukup sekian rekan-rekan ya. Tolong dipahami, untuk bagian pernapasan ini sangat penting. Bila mana masih bingung di pembahasan pipa-pipa yang lainnya, rekan-rekan bisa melihat video saya yang di berikut sebelumnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan jangan lupa bantu terus like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi rekan-rekan. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Mantap, udah berhasil Sekarang overflow-nya udah gaspol. Mantap, langsung. Leave without giving a. But every time we say goodbye, Ya, ada random segitu. it's a lie. I just wanna be happy. Turunnya kenceng nih, mantap Alhamdulillah udah turun. Isolasi dyan di kulit di. Kasi mobilita ya. Ayan.